Selamat siang kepada seluruh jemaat yang berbahagia yang hadir di dalam ibadah peneguhan nikah pada siang hari ini. Diingatkan kepada kita semua untuk mengikuti ibadah peneguhan nikah pada hari ini dengan tetap menjaga prokes ya, agar kita semua bisa saling menjaga satu dengan yang lain dan bisa mengikuti seluruh ibadah ini dengan baik. Oke. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang perlu menggunakan masker untuk menggunakan masker, karena di dalam ibadah ini masih menggunakan masker, kecuali dari keluarga yang sudah melakukan antigen atau PCR dan juga dengan pelayan yang ada di mimbar ini. Terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari yang bahagia ini kita akan melangsungkan ibadah peneguhan nikah dari saudara Chandra Kurnia dan saudari Cindy Cendana. Kita akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ibadah akan diawali dengan prosesi masuk. Pertama, yang akan masuk ke dalam ruangan ibadah adalah Pendeta Hardy Varianto yang akan meneguhkan pernikahan ini. Berikutnya yang memasuki ruangan adalah kedua mama tercinta dari kedua mempelai, yaitu Ibu Ida Mulyati Gunawan dan Ibu Liu Lisu. Kedua ibunda yang telah membawa Chandra dan Cindy ke dalam dunia akan naik ke atas panggung untuk menyalakan lilin persatuan atau unity candles sebagai suatu lambang penyerahan kelanjutan kehidupan anak-anak mereka yang telah dewasa kepada Tuhan. Chandra Kurnia, mempelai pria yang berbahagia, memasuki ruangan ibadah. Selanjutnya, adik Chloe
yang membawa cincin pernikahan dan adik Kaila yang akan menaburkan bunga di sepanjang jalan menuju altar memasuki ruangan. Adik Chloe akan menyerahkan cincin pernikahan kepada Pendeta Hardy Varianto. Saudara-saudari sekalian, dengan diiringi lagu Sanctus yang berarti kudus atau suci, Bapak Chin Sekhoi mengantar Cindy Cendana, putri tercintanya ke hadapan Tuhan yang Maha Kudus untuk dinikahkan dengan Chandra Kurnia. Mari kita semua berdiri menyambut Cindy, mempelai wanita yang berbahagia, didampingi Papa tercinta Bapak Chin Sekhoi memasuki ruangan ibadah. Siapakah yang menyerahkan Cindy untuk dinikahkan dengan Chandra? Saya, Papa Cindy Cendana, Chin Sekhoi, menyerahkan kepada hamba Tuhan untuk Saudara Chandra, terimalah Cindy untuk berdampingan dalam nikah kudus pada hari ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudari yang berbahagia, hanya oleh kasih Allah yang panjang, lebar, tinggi dan dalam yang sudah membawa dan menyatukan kita hari ini berada di dalam keluarga Allah. Kasih Allah juga yang telah mempersatukan Chandra dan Cindy di dalam ikatan pernikahan kudus ini. Mari dengan sukacita kita mau bersyukur, bersehati memuji Allah dan kasih-Nya. Kita nyanyikan lagu kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan.
bersama-sama berdoa. Benar ya Allah Maha Kasih, kasih-Mu sungguh tinggi, dalam, lebar dan luas. Tidak dapat kami ukur dan tidak akan pernah berubah atas hidup kami sampai selama-lamanya. Di hari yang sukacita ini, Chandra, Cindy, juga seluruh keluarga besar mereka beserta dengan jemaat GPMRI Kemurnian datang bersama-sama menghadap kepadamu Tuhan untuk memohon restu dan berkat-Mu atas pernikahan Chandra dan Cindy. Kiranya kasih-Mu yang ajaib itu menjadi satu dasar bagi cinta mereka berdua di dalam membangun keluarga baru yang mengasihi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas semua sembah, puji dan doa-doa kami yang kami naikkan ini bagi-Mu. Dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kasih sejati, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Diaken Ardi Pratama. Untuk kedua mempelai dan keluarga yang berbahagia, jemaat dikasih Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 2. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Tiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Silakan, saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan renungan firman pernikahan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ricky Batlayar, kita akan mendengarkan nyanyian solo yang akan disampaikan oleh saudara Martin Andrew. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. Now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends
the perfect one. Now gone are all my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. From this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I have loved the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other, they just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and not for you, and my world just can't be right without you in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. When God made you, He must have been thinking about me. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami kembali melihat rancangan Tuhan bagi keluarga, yaitu bagi anak-anak mereka, Chandra dan Cindy, yang hari ini akan menerima pemberkatan dan peneguhan nikah menjadi suami istri. Dan sebelumnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat
semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan sebagai suami istri, sebagai keluarga. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur ya, hari ini kembali kita melihat Chandra dan Cindy melangsungkan pernikahan. Saudara-saudara, beberapa waktu terakhir ini ya, kalau kita mengikuti bukan pembacaan sih, sebuah berita di medsos, itu ada sesuatu yang menarik saudara. Ini entah di Indonesia sudah terjadi, sedang terjadi, atau baru akan terjadi, yaitu masalah resesi seks. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik. Ya, mengapa ini menarik? Karena kalau kita melihat tentang masalah seks itu kan, kalau di luar negeri kan sudah begitu hal yang biasa ya. Orang mau melakukan apa terserah mereka gitu. Tetapi kita melihat bahwa ternyata ini sudah mulai hadir di Indonesia begitu. Sehingga beberapa kali saya mengikuti setiap dialog di dalam medsos itu begitu luar biasa begitu. Nah, saudara-saudara, maksudnya daripada resesi seks ini adalah masyarakat yang tidak mau melakukan seks atau menikah, ya bahkan memiliki anak. Nah, mereka nggak mau saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, 3 hal tadi, tidak mau menikah, tidak mau melakukan seks dan memiliki anak. Nah, mengapa? Penyebabnya apa? Ada 2 hal. Yang pertama adalah karena yang wanita lebih fokus kepada karir dan lebih ingin mempunyai quality time dengan suaminya. Nah, ketika mereka melakukan quality time, tidak mau diganggu dengan anak-anak. Jadi maunya berdua, saudara. Nah, yang kedua adalah mereka khawatir dan sudah memikirkan masalah biaya sekolah kelak. Kenapa saudara? Karena makin hari makin mahal. Sehingga inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa sampai di Indonesia terjadi resesi seks. Nah, saudara-saudara, pada bagian lain di sebuah buku yang sangat penting dalam kehidupan keluarga ya, yang berjudul The Purpose and Power of Love and Marriage, itu dikatakan oleh seorang pendeta namanya Miles Monroe. Dia katakan dari hasil surveinya di Amerika bahwa bagi orang-orang muda zaman sekarang ini, mereka menganggap pernikahan sebagai lembaga yang sudah tidak relevan. Pernikahan adalah peninggalan kuno dari masa yang lebih sederhana dan naif. Sudah bisa bayangkan saudara ya. Ini kejadian nih. Sebuah hasil serupa yang memang terjadi. Banyak orang seperti itu. Nah, kemudian konsep yang namanya konsep kehormatan ya, konsep kepercayaan, kesetiaan, bahkan komitmen itu sudah ketinggalan zaman. Dan bahkan katanya tidak sesuai dengan masyarakat modern. Nah, saudara, kalau begini, waduh bahaya sekali ya. Jadi manusia itu sudah mulai kehilangan apa yang sebetulnya tujuan Allah menciptakan manusia. Tapi kita melihat saudara, nah menurut mereka ya pernikahan itu sesuatu yang mengikat, yang tidak memberikan kebebasan bagi mereka. Nah, bagi mereka kalau yang namanya mengikat dan kebebasan bukanlah hal yang bisa membawa happy bagi mereka. Mengalami happy. Kebahagiaan berarti tidak mengikat dan bisa melakukan apa saja secara bebas. Saudara-saudara, itu sebabnya banyak orang berganti pasangan semudah orang beli baju, beli sepatu baru. Kalau baju yang saya pakai hari ini udah gak cocok, saya simpen, saya ganti sama yang baru. Kalau saya punya sepatu udah ketinggalan modelnya, saya simpen dan saya ganti dengan sepatu yang sedang model pada hari ini.
Itu artinya apa? Kalau saya udah gak cocok dengan pasangan saya sekarang, saya bisa ganti yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudara, inilah keadaan pada waktu itu. Ini sebuah masalah. Masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Masalah yang terjadi dalam kehidupan pada hari ini. Tentang pernikahan. Nah, saudara-saudara, memang masalah dalam pernikahan bukan hanya seperti itu. Ada banyak hal-hal yang lain yang terjadi. Saudara-saudara, saya mencoba mencari data tentang alasan-alasan pernikahan. Perceraian. Saudara, dari sekian banyak gugatan perceraian, ada 5 alasan yang tertinggi. Yang pertama adalah, sebentar ya, ini kelewatan nih. Yang pertama adalah masalah perselisihan dan pertengkaran. Saudara, seringkali perselisihan terjadi di dalam rumah tangga. Ya biasalah saudara. Seorang suami dibesarkan dengan punya tata cara sendiri, dengan pendidikan yang berbeda dengan yang perempuan. Sehingga pada waktu mereka bersama-sama tentunya ada nilai-nilai yang berbeda. Yang pada akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran, perselisihan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, ada kalanya setelah menikah dengan harapan supaya ekonominya baik. Paling tidak bisa membantu orang tua. Tapi kenyataannya adalah mereka tetap aja ekonominya susah. Tadinya mungkin dia bekerja, dapat uang. Istri bekerja, suami bekerja, sama-sama bekerja, punya uang. Tapi setelah menikah, ternyata nggak cukup. Nah, faktor ekonomi ini kemudian menjadi pertengkaran dan kemudian terjadi perceraian. Nah, yang ketiga adalah meninggalkan pasangannya. Meninggalkan tanpa sebab. Pergi, saudara. Yang keempat adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini terjadi. Ketika nggak cocok masalah pendapat apa, tiba-tiba ada kekerasan. Dan ini sangat sering terjadi di dalam sebuah keluarga, saudara-saudara. Lalu yang terakhir adalah dihukum penjara. Mungkin karena salah satunya terlibat dengan kejahatan narkoba, ya kan, pembunuhan, korupsi, ya kan, pada akhirnya apa? Mereka harus berhubungan dengan hukum dan dipenjara. Nah, ini data saya dapatkan pada bulan September tahun 2022. Jadi baru, saudara. Ini 5 hal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak gugatan diajukan. Ini di Jakarta ya. Di Jakarta. Sehingga 5 hal tadi itu luar biasa terjadi. Nah, saudara-saudara, yang mengajukan gugatan bukan hanya orang-orang non-Kristen. Tapi ada pasangan-pasangan Kristen, keluarga Kristen, suami istri Kristen yang juga mengajukan gugatan kepada pasangannya. Saudara-saudara, kalau kita belajar melihat bahwa kenapa kok sampai ada orang Kristen pun mengajukan perceraian dan sebagainya. Paling tidak kita bisa melihat sampai di mana mereka mengerti maunya Tuhan itu apa sih bagi mereka sebagai suami dan sebagai istri dalam pernikahan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang membuat relasi suami istri itu menjadi retak. Nah, kita lihat yang pertama adalah komunikasi yang tidak nyambung, saudara. Ya, lagi ngobrol-ngobrol, ternyata nggak nyambung. Nah, akhirnya apa? Diam-diaman. Masalah misalnya urusan keuangan. Istrinya maunya kalau dapat uang jalan-jalan ke Eropa misalnya. Tapi suaminya mengatakan, jangan, kita beli rumah aja, ya kan? Kita beli mobil baru daripada ke luar negeri, ya kan? Nah, nggak cocok nih. Terjadilah komunikasi yang nggak nyambung. Demikian juga dengan masalah urusan pekerjaan seperti itu, urusan tugas. Nah, yang kedua adalah konflik yang nggak selesai, saudara. Kebanyakan orang itu ambil amannya aja, ya kan? Daripada ribut-ribut melulu, udah gue diam aja lah. Supaya tenang, nggak ada masalah. Tapi saudara, itu numpuk terus. Ya, numpuk terus, nggak ada penyelesaian. Akhirnya apa? Waduh, jadi tiba-tiba bisa meledak. Terungkit semua, dulu lu begini. Ini masalah, saudara. Terungkit semuanya. Karena apa? Karena pada waktu konflik tidak ada
penyelesaian. Tidak bisa dibicarakan. Akhirnya apa? Pisah. Istri tidur di kamar, suami tidur di kursi, di sofa. Seperti itu saudara. Yang berikutnya adalah suami merasa dituntut. Saya udah kerja, cari uang ya kan. Dari pagi pulang sore, bahkan pulang malam. Sampai di rumah masih dituntut juga. Ya kan. Sekarang istri merasa tugas dia terlalu banyak. Di rumah pagi bangun, ngepel, nyuci, masak, sarapan, bungkusin buat sangu misalnya ya, anak sekolah. Ya kan, sangu buat suami bawa ke kantor gitu, seperti itu. Sampai di rumah si suami minta dilayanin, sedangkan istrinya ingin ngobrol sama istrinya, sama suaminya. Nah, akhirnya apa? Merasa tidak dihargai. Kerja terus, minta diperhatikan terus. Kapan perhatiin gua gitu, seperti itu. Nah, saudara, akhirnya apa? Pernikahan menjadi dingin. Ya. Ngomong pun mungkin pakai WA, ya kan? Nggak mau ngomong secara langsung, pakai WA aja lah lebih aman, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian yang paling parah adalah antara pelayanan dan keluarga seperti dualisme. Artinya apa? Pada waktu di gereja pelayanan, waduh, orangnya rohani banget, ya kan? Ngomongnya Alkitab terus di gereja, ya kan? Sampai di rumah semuanya hilang. Ngomongnya yang lain-lain. Emosi melulu maunya, marah melulu sama pasangannya. Nah, inilah yang menyebabkan relasi akhirnya apa? Retak. Nah, saudara-saudara, ini merupakan masalah. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kita melihat sekarang bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Bagaimana setiap relasi suami istri itu sekalipun ada masalah dapat diselesaikan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya mengajak kita untuk kita perhatikan secara khusus di dalam Yohanes 2 tadi, dalam pesta pernikahan di kota Kana. Ya, Kana yang di Galilea. Saudara-saudara, mungkin kita udah tahu ya cerita itu. Ya, ada pesta, ya kan, kemudian pesta itu sedang berlangsung, lalu anggurnya habis. Nah, gimana nih? Anggur habis, pesta belum selesai. Ya kan? Nah, kita lihat nih, apa yang kita bisa belajar dari hal ini. Nah, yang pertama, saudara-saudara sekalian, ketika pesta itu sedang berlangsung, ketika anggurnya habis, sebetulnya ini merupakan sebuah problem, masalah. Jadi masalahnya bukan setelah menikah, tapi ketika pesta sedang berlangsung. Sedang happy-happynya, saudara. Salaman sama tamu, senyum, ya kan. Semuanya senyum, saudara. Tapi pada waktu itu anggurnya habis. Nah, anggur dalam sebuah pesta pernikahan orang-orang Yahudi itu adalah minuman yang sangat berharga. Minuman yang menunjukkan sebuah gengsi, sebuah kehormatan. Sehingga kalau sampai itu anggur habis, maka yang jadi adalah malu, sebuah aib bagi keluarga. Kalau nggak bisa pestain anak, jangan pestain. Mungkin seperti itu, saudara ya. Nah, pestanya bukan hari ini doang nih, tapi seminggu. Saya bayangkan mungkin pada hari pertama anggurnya masih ada, hari kedua anggurnya masih ada, anggur hari ketiga anggurnya masih ada, keempat, kelima, keenam, ketujuh habis anggurnya. Saudara, bagaimana mengatasi hal ini? Nah, kita lihat di sini membutuhkan kesehatian. Kesehatian daripada suami istri. Kesehatian daripada keluarga. Nah, kesehatian yang pertama adalah sehati menghadirkan Kristus di dalam rumah tangganya. Nah, dalam kisah itu dikatakan bahwa Yesus diundang juga ke pesta itu. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus hadir di situ, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa dia juga berbagi kebahagiaan dengan keluarga itu. Ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ketika Yesus ada orang yang berbahagia, maka dia pun berbahagia. Ketika ada orang yang sedang sedih, maka dia pun sedih. Ikut merasakan, ikut mengalami apa yang dialami oleh orang-orang itu. Nah, di dalam hal ini pun kita lihat bahwa Yesus ada di situ, mereka berbahagia. Dan Yesus pun ingin berbagi bahagia dengan keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan itu.
Nah saudara, ketika Yesus hadir, biasanya saudara ada sesuatu yang Yesus lakukan. Di dalam kisah di Kana ini adalah mujizat yang pertama. Ya, kemudian ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah ketika itu terjadi saudara, ada sesuatu yang menyenangkan hati. Ketika ada orang yang sedang sakit kusta, dipisahkan dari keluarganya. Suami yang sakit kusta misalnya, nggak bisa ngumpul sama istrinya, nggak bisa ngumpul sama anak-anaknya. Saudara sedih sekali ya, apalagi kalau itu baru pesta nih, baru nikah nih, dipisahkan. Waduh, mengerikan sekali begitu. Tetapi Yesus hadir di situ, dia membuat mujizat. Orang yang sakit kusta itu disembuhkan, akhirnya apa? Kumpul kembali dengan keluarganya. Ini hal-hal salah satu contoh di mana ketika Yesus hadir, yang terjadi adalah sebuah kebahagiaan, sebuah pemulihan, happy bagi keluarga. Nah saudara-saudara, jadi ketika Yesus hadir dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kesempatan, itu menghasilkan sukacita dalam kehidupan setiap orang. Inilah yang terjadi dengan pesta itu. Saudara, ketika Yesus hadir, Yesus diminta tolong untuk membantu mereka yang sedang kekurangan anggur itu. Saudara-saudara, Yesus melakukan banyak hal di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga. Nah inilah pentingnya menghadirkan Yesus, mengundang Yesus. Bukan hanya pada saat-saat susah. Kita baru datang, Tuhan tolong dong Tuhan. Saya mau di PHK nih. Moga-moga bos nggak jadi mem-PHK saya. Ya kan? Doanya begitu saudara. Tapi begitu nggak di PHK, lupa berdoa lagi. Jadi datang sama Tuhannya itu pada waktu sedang dalam keadaan terpepet. Dalam keadaan susah gitu ya. Tapi kita diingatkan pada hari ini bahwa dalam keadaan susah senang, kita mau menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang suami istri nih, sepasang suami istri nih. Ini menjelang Natal, pergi ke toko, mau beli pohon Natal. Suaminya mengatakan, untuk apa beli pohon Natal? Ya kan supaya orang tahu bahwa kita ini orang Kristen. Supaya orang tahu bahwa di rumah kita itu ada Tuhan seperti itu. Nah saudara, apakah demikian? Kadang-kadang kekristenan itu dilambangkan dengan hadirnya pohon Natal. Atau kekristenan itu diperlihatkan dengan adanya pernik-pernik di rumah. Ya, gambar lukisan Tuhan Yesus menggendong domba yang baru ditemukan karena tersesat. Ya, Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Itu kan ada gambar-gambarnya itu ditempel di rumah. Ada juga sifatnya bacaan-bacaan, misalnya Christ is the head of this house, seperti itu. Nah ini kadang-kadang menggambarkan bahwa dia itu orang Kristen. Saudara-saudara, menghadirkan Kristus apakah seperti itu? Saudara, enggak. Menghadirkan Kristus adalah di dalam hati. Suami dan istri harus sehati menghadirkan Kristus di dalam hidupnya. Pernak-pernik itu enggak masalah. Saudara mau tempel semua rumah, banyak pun berbagai macam pernak-pernik Kristen. Enggak masalah saudara. Yang jadi masalah adalah ketika hanya itu yang hadir, tapi Kristus tidak pernah hadir di dalam hidup, di dalam hati. Nah saudara, yang kedua adalah sehati memberitahu Yesus. Nah sehati di sini adalah suami istri harus sehati nih, memberitahu Yesus. Ketika ada pesta itu sedang berlangsung, anggur habis. Maka langkah yang diambil adalah memberitahu Yesus. Maria yang mewakili keluarga. Mereka sedang kehabisan anggur. Saudara-saudara, Yesus pun segera bertindak. Walaupun awal-awalnya dia merasa, aduh nih ibu nih, waktuku belum tiba nih. Ya kan? Tetapi Tuhan mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh keluarga. Dan ketika dia minta kepada Yesus, dan Yesus pun juga melakukan apa yang diminta itu. Walaupun awalnya ada sekedar permohonan, tapi di dalam permohonan itu termasuk dalamnya adalah suatu permintaan untuk melakukan
apa yang sedang dialami oleh keluarga itu. Nah, saudara sekalian, yang ada di dalam pikiran Maria waktu itu adalah dia yakin bahwa Yesus sanggup mengatasi kesulitan yang sedang terjadi pada waktu itu. Maria tidak ragu akan kuasa Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Injil Yohanes, maka Injil Yohanes ini sedang berbicara tentang Yesus sebagai Allah. Yesus adalah firman yang hidup dan dia adalah Allah. Berbeda dengan Lukas, Markus, dan Yohanes. Masing-masing punya fokus sendiri-sendiri. Tetapi fokus daripada Injil Yohanes adalah memperlihatkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Termasuk melakukan mujizat. Saudara sekalian, pada waktu memberitahu kepada Yesus, maka Yesus pun bertindak. Memberitahu kepada Yesus, ini memperlihatkan bahwa kita mengakui bahwa kita nggak mampu. Diri kita terbatas. Sekalipun kita hebat, sekalipun secara kedudukan kita tinggi, tetapi kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah terbatas. Nah, saudara sekalian, karena itu kita perlu datang kepada Yesus. Perlu memberitahu Yesus. Saudara-saudara, suatu malam ya ada seorang anak. Dia berdoa kepada Tuhan. Besok dia mau ulang tahun. Ya kan, dia berdoa, Tuhan besok aku mau ulang tahun. Nah, aku minta kado dari papa. Kadonya adalah aku ingin sepatu baru. Saudara-saudara, kemudian mamanya mengatakan kepada anak ini, namanya Anton taruh ya, Ton, kalau doa sama Tuhan tidak usah keras-keras. Bisik-bisik aja, Tuhan juga udah dengar kok. Tuhan juga tahu apa yang kamu kebutuhkan. Tapi kata si Anton, aku tahu mah Tuhan pasti dengar, tapi opa gak dengar. Saudara-saudara, artinya apa di sini? Artinya anak ini punya dua tujuan fokus, ya. Satu pada Tuhan, tapi mengharapkan supaya si opa dengar, dan opa lah yang menjawabnya dia untuk membelikan sepatu baru itu. Saudara-saudara, kadang-kadang banyak orang kan seperti ini, ya kan? Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, lalu datang pada Tuhan dan minta Tuhan melakukan seperti yang dia mau. Bukan seperti maunya Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat pada waktu kita datang kepada Yesus, kita memberitahu setiap permasalahan hidup kita, maka kita membiarkan Tuhan yang melakukan bagi kita. Kalau kita sudah punya harapan sendiri, maka kita membatasi karya Tuhan di dalam hidup kita. Demikian juga di dalam kehidupan nanti nih, Chandra dan Cindy, ya kan? Jangan membatasi Tuhan dengan sudah menetapkan, saya maunya ini Tuhan. Tolong genapin Tuhan, seperti itu. Jawab Tuhan, seperti itu. Padahal Tuhan punya cara yang lebih baik lagi. Mungkin lebih baik daripada apa yang sudah kita siapkan, saudara. Tapi yang paling penting adalah kita datang kepada Yesus, kita menyampaikan kepada Yesus. Di sini pun merupakan terjadi komunikasi. Ya, komunikasi antara suami istri dengan Tuhan. Nah, komunikasi itu dengan Tuhan sangat penting, saudara. Nah, kalau kita memahami bahwa Allah ingin kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka sebetulnya dalam kehidupan suami istri pun komunikasi itu sangat penting. Ya, komunikasi itu penting. Sehingga saudara-saudara, komunikasi itu bukan memberikan informasi bahwa Beb, ya, saya mau ke pasar ya Beb, ya kan? Kan istilah Beb kan sekarang gitu ya. Beb, saya mau ke pasar Beb. Oke, Beb, saya mau shopping Beb. Oke, ya kan? Hanya beritahu seperti itu, ya udah. Saudara-saudara, itu bukan komunikasi, itu memberitahu, ya kan? Tetapi yang namanya komunikasi adalah berbicara. Apapun yang terjadi, sekalipun itu mungkin menyakiti hati, nggak terima. Tetapi komunikasi harus dibicarakan. Supaya apa, saudara? Supaya jangan numpuk. Jangan numpuk. Karena kalau numpuk itu, saudara, pada saatnya nanti dia akan keluar dan menjadi problem yang besar. Saudara, komunikasi antara suami istri itu sangat penting. Dalam keadaan apapun, ketika dalam keadaan susah, ketika mau dipecat dari kantor, ya kan, ketika usaha sedang susah, ya kan, sama-sama bicarakan. Cari jalan keluar bagaimana ini? Datang kepada Tuhan, ceritain sama Tuhan, sama-sama, saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam
kehidupan suami istri. Bagaimana kalau seandainya dalam kehidupan suami istri itu tidak ada komunikasi? Takut nanti kalau ngobrol problem lagi karena nggak nyambung. Ya kan, mendingan nggak usah ngomong, diem aja udah. Sekali lagi pakai HP aja kan, udah ada HP. Beb tolong dong siapin handuk, ya kan, seperti itu. Beb tolong dong aku mau makan nih, ya seperti itu. Saudara-saudara, ini bukan komunikasi namanya. Komunikasi adalah kita ngomong satu dengan yang lain. Antara suami dan istri sangat penting. Sekalipun terjadi perbedaan pendapat, bicarakan. Sampai akhirnya menemukan jalan keluar. Saudara-saudara, saya sama istri saya sangat berbeda. Banyak yang gak nyambung ya saudara, awal-awal pernikahan. Tetapi kemudian kita menemukan bagaimana cara untuk tetap komunikasi. Sekalipun memang kadang-kadang menyakitkan. Tetapi itulah kehidupan di mana komunikasi itu sangat penting. Nah saudara-saudara, komunikasi yang lancar kita dengan Tuhan itu berdampak kepada komunikasi kita dengan pasangan kita. Nah karena itu saudara-saudara, ketika kita ada masalah, kita perlu memberitahu Tuhan, komunikasikan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, yang ketiga adalah sehati menaati perintah Tuhan. Jadi bukan sekedar memberitahu, bukan sekedar komunikasi sama Tuhan, tapi setelah Tuhan berikan solusi, taati solusinya. Dalam kisah ini, Tuhan memberikan perintah kepada para pelayan, isi itu tempayan dengan air. Saudara-saudara, kalau si pelayan mengatakan, ngapain? Gila apa? Ya kan, masa air diganti di situ? Tapi kan dia nggak tahu, saudara-saudara. Inilah kuasa Tuhan. Ketika mereka taat melakukan perintah itu, mujizat terjadi. Jadi mujizat terjadi ketika ada ketaatan, saudara. Ketaatan kepada Tuhan. Ketika para pelayan mengisi tempayan itu dengan air, maka air itu menjadi anggur. Saudara-saudara, ketaatan sangat penting. Suami istri, ketika suami taat kepada istri atau sebaliknya, bukan berarti bahwa harga diri suami jatuh karena harus taat kepada istri. Enggak, saudara. Karena memang perlu ketaatan sama-sama. Bagaimana kita mau sehati, bagaimana kita mau menjalankan rumah tangga untuk menjadi happy kalau lu gua, ya kan? Nggak bisa, saudara. Tapi ada sebuah ketaatan. Kalau misalnya si istri minta tolong, lakukan apa yang dia minta tolong. Kalau suami minta tolong, lakukan apa yang suami mau, yang suami perlukan. Menaati. Nah, saudara-saudara, ketaatan itu jadi bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Ada informasi yang diterima, lalu stop, bukan, tapi melakukan apa yang diterima itu. Nah, saudara-saudara, suatu hari ada seorang suami nih, ya, dengan istri nih. Jadi istrinya itu mau pergi ke pasar, saudara. Nah, sementara dia mau pergi ke pasar, dia lagi masak nih di rumahnya nih, lagi masak jagung rebus. Lalu dia pesan sama suaminya, Beb, nanti tolong ya, 10 menit lagi itu kompor dimatiin, karena udah matang, sudah matang. Saudara-saudara, kemudian istrinya pergi. Nah waktu itu suaminya sedang main basket, saudara. Main basket. Dia kelupaan. Kenapa? Dia lupa karena dia cium bau hangus. Ya, sudah kelamaan nih. Dia ingat nih, waduh, itu jagung udah gosong tuh. Ya, jadi airnya itu sudah kering dan sudah membakar jagungnya dan sudah gosong. Saudara, dia baru pulang dan betul dia matiin kompornya tapi sudah bau di mana-mana, saudara. Nah ketika istrinya datang, saudara, istrinya juga cium. Wah, ini bawa apa nih? Ini pasti laki gua nih. Udah, saudara, dia sampaikan, dia lihat, waduh, marah, saudara. Terjadilah pertengkaran. Nah, tapi kemudian kita lihat dalam kisah ini, inilah yang si suami mengatakan bahwa bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia lupa, saudara. Artinya apa? Apa yang disampaikan kepada suaminya itu, dia tidak menyimpannya dengan baik-baik,
lalu melakukan dengan baik. Nah seringkali banyak suami istri seperti itu. Masuk kuping kanan di pesan istri, keluar sini. Terjadi seperti itu. Nah hal-hal seperti ini mengakibatkan apa? Si istri merasa tidak dihargai. Karena suaminya tidak mau melakukan apa yang disampaikan, yang diminta oleh istrinya. Saudara-saudara, ketaatan kepada Tuhan bukan hanya kita datang ke gereja beribadah. Tapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita taat kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi pasangan Kristen, ya, Chandra dan Cindy secara khusus, menjadi keluarga yang bersehati, ya, untuk datang kepada Tuhan. Saudara, dalam kisah itu akhirnya apa? Berakhir dengan happy ending. Anggurnya bahkan dikatakan, kenapa kamu tidak menyajikan anggur yang baik lebih dulu, baru yang kurang baik. Tapi sebaliknya saudara, yang paling baik baru terakhir-terakhir. Saudara, inilah karya Tuhan. Tuhan bekerja dan Tuhan memulihkan, mengatasi masalah yang dihadapi itu. Saudara, kiranya kita mau datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga. Bukan hanya sekedar pajangan, bukan hanya sekedar sesuatu yang membuat kita itu, wah, yang penting saya punya Tuhan, tapi hidupnya sebagai orang biasa-biasa aja. Ya, biarkan dia menjadi kepala dalam setiap rumah tangga. Ya. Kemudian percayalah, keluarga yang selalu happy adalah keluarga yang membiarkan Tuhan menjadi penolongnya. Suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang yang takut akan Tuhan, dan demikian juga istri menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong Cindy dan juga menolong Chandra di dalam menjalankan rumah tangga nantinya. Happy-nya itu bukan pada hari ini, tapi seterusnya happy. Tapi kita harus menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar, maka sekarang akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah dari Chandra dan Cindy yang akan dipimpin oleh Pendeta Hardy Varianto. Saudara yang kami hormati, dengan perasaan yang gembira, kita berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Pernikahan diadakan oleh Tuhan, maka harus dihormati oleh manusia. Pernikahan ini merupakan rahasia persatuan antara Allah dengan gerejanya yang diberkati oleh Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Oleh sebab itu, dengan hati yang takut dan hormat di hadapan Tuhan dan manusia, kita mengesahkan pernikahan ini, dan dalam kesempatan ini, saya menjadikan saudara sekalian sebagai saksi. Saudara Chandra dan saudari Cindy yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara berdua telah mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dalam terang Kristus. Karunia Kristus yang indah dan baik. Keputusan saudara berdua ini diterima oleh majelis jemaat dengan gembira dan tanpa ragu-ragu. Karena itu, sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berdiri dan menyatakan keputusan dan janji saudara di hadapan Allah dan jemaat.
Saya sebagai hamba Tuhan berbicara kepada kedua mempelai di hadapan Tuhan dan manusia. Ketahuilah bahwa satu keluarga yang bahagia hanyalah keluarga yang didasarkan pada kasih dan kesucian. Ingatlah, tidak ada suatu keputusan yang lebih indah daripada persatuan pernikahan. Tidak ada suatu perjanjian lain yang lebih kudus daripada perjanjian pernikahan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu berdua dengan sungguh-sungguh di dalam kehendak Tuhan, saling mengikat janji. Ikatan janji kamu berdua akan penuh dengan damai sejahtera jika kamu dengan tulus hati melaksanakannya. Semoga dalam hal perjanjian ini Tuhanlah yang mengetahuinya. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, yang menjadikan segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu dengan anugerah dan kemurahannya, serta menetapkan pernikahan manusia. Nama-Mu dipermuliakan atas umat-Mu yang hidup di dalam kehendak-Mu. Kiranya Engkaulah yang menjadi kekuatan dan kemuliaan kami. Kedua mempelai ini berdiri di hadapan-Mu. Selidikilah dan berkatilah perjanjian pernikahan mereka agar dapat bertahan teguh di dalam keluarga yang akan mereka bentuk. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan manusia, dan kiranya Tuhan mengajar mereka untuk saling mengikat janji untuk memuliakan nama-Mu sebagai hidup yang kudus, agar sejahtera-Mu limpahkan kepada mereka berdua. Amin. Ikrar perjanjian pernikahan. Saudara Chandra, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saudari Cindy dan bersedia menjadikan dia istrimu satu-satunya menurut kehendak Tuhan, menyanggupi di hadapan Tuhan dan manusia untuk hidup bersama-sama dengan dia seumur hidupmu, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun juga, kamu mengasihi dia, setia kepadanya, menghormatinya, dan melindunginya. Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Saudari Cindy, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi saudara Chandra dan bersedia menjadikan dia suamimu satu-satunya menurut kehendak Tuhan, menyanggupi di hadapan Tuhan dan manusia untuk hidup bersama-sama dengan dia seumur hidupmu, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun juga, tetap mengasihi dia, setia kepadanya, menghormatinya, serta melayaninya. Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Cincin adalah suatu lambang yang nampak dari perjanjian kedua mempelai ini untuk menyatakan bahwa mereka saling mengasihi, menjadi satu, mendirikan keluarga yang bahagia. Dan cincin adalah berbentuk lingkaran, melambangkan kemurnian dan kesucian dan tahan lama. Dengan demikian cincin logam mulia melambangkan kasih yang sempurna, yang kekal, dan tidak berkesudahan untuk mendirikan keluarga yang bahagia. Saudara Chandra dan saudari Cindy, apakah kamu berdua bersedia menerima cincin ini sebagai tanda ikatan perjanjian pernikahan kamu berdua? Ya, kami bersedia. Silakan berhadapan-hadapan. Saudara Chandra, kenakanlah cincin ini tangan jari manis kanan dari Cindy. Saya Chandra Harja, dalam nama Arah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memilih Engkau sebagai istriku. Terimalah cincin ini sebagai lambang ikatan pernikahan kita.
kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan Chandra. Saya, Cindy Cendana, dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengambil engkau sebagai suamiku. Terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan perjanjian pernikahan kita berdua. Amin. Silakan bersalaman. Janji setia. Saya Chandra Harja, pada hari ini di hadapan Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya memilih engkau, Cindy Cendana, sebagai pasanganku satu-satunya. Tidak akan meninggalkan engkau dan mengasihi engkau pada keadaan sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, atau bagaimanapun juga. Melindungi, menghormati engkau sebagai layaknya suami yang takut akan Kristus, menyanggupi untuk hidup bersamamu seumur hidup hingga maut memisahkan kita. Janji setia diucapkan oleh Cindy. Saya, Cindy Cendana, di hadapan Tuhan berjanji, mulai hari ini dan seterusnya akan mengambil Chandra Harja sebagai suamiku satu-satunya. Tidak akan meninggalkan engkau, berjanji untuk mengasihi engkau, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, atau dalam keadaan apapun. Menyanggupi untuk hidup bersama-sama denganmu seumur hidupku, melayani, menghormati, dan mengasihimu sebagaimana yang wajib dilakukan oleh seorang istri yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Demikianlah janji setia, kita akan berdoa untuk meneguhkannya. Saudara Chandra dan saudara Cindy telah saling mengikat janji di hadapan Tuhan. Perjanjian nikah di hadapan Tuhan ini manusia dan telah saling memberi cincin sebagai tanda perjanjian nikah. Sebagai hamba Tuhan, berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus, nikah saudara berdua diteguhkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara berdua. Karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu. Amin. Silakan berlutut. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mempersatukan Chandra dan Cindy. Engkaulah Allah yang menuntun memimpin kehidupan mereka. Saat ini mereka berlutut di hadapan-Mu, kiranya Engkau mencurahkan berkat rohani dan jasmani kepada kedua insan yang sudah dipersatukan ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai mereka sepanjang umur hidupnya. Dan kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kehidupan, bahkan dalam rumah tangga. Kiranya Engkau juga memberikan kepada mereka turunan yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, dengan kemurahan-Mu, Engkau sudah memimpin menuntun mereka sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Saudara Chandra dan Cindy dipersatukan dalam kasih Kristus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Langkah bagi budi. Tukar tempat. Kita akan menyaksikan mempelai pria untuk membuka sadar mempelai wanita. Penandatanganan piagam pernikahan akan disaksikan oleh Diaken Ardi Pratama dan Diaken Hadicin. Persilakan.
Tuhan dan jemaatnya. Kami berdua masing-masing, Chandra Harja Kurnia dan Cindy Cendana, mulai dari saat pengikratan akad nikah ini dan seterusnya sepanjang hidup, saling menerima dan mengikat menjadi suami istri yang sah dan satu-satunya, saling bersungguh-sungguh jujur, setia, dan bertanggung jawab sepenuhnya, di waktu suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, akan tetap saling mengasihi, menghormati, menghargai, melayani, memelihara, dan senantiasa menuntut hidup suci bersama-sama dengan pengertian keikhlasan, itikat baik, rukun, damai, mesra, dan bahagia di dalam iman, pengharapan, dan kasih murni Kristiani. Mewakili majelis dan jemaat, Diaken Hadicin akan memberikan Alkitab kepada kedua mempelai untuk dibaca dan ditaati dalam kehidupan keluarga mereka yang baru. Kini saatnya Chandra dan Cindy akan menyalakan lilin persatuan Unity Candles yang berada di tengah. Lilin ini melambangkan bahwa Chandra dan Cindy yang tadinya dua individu yang dengan kehidupan yang terpisah, sekarang telah menjadi satu di dalam Tuhan. Lilin persatuan ini juga mengingatkan bahwa mereka berdua sehati untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dan terang bagi keluarga baru yang akan dibangun. Chandra dan Cindy telah dipersatukan dalam pernikahan kudus ini. Sekarang mereka akan memberikan persembahan syukur mereka yang pertama sebagai pasangan suami istri. Teks lagu Kasih Pasti Lemah Lembut didasarkan dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang menjabarkan tentang apa arti kasih. Mengasihi memang tidak mudah, tapi kita bisa memohon kepada Allah untuk mengajarkannya kepada kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita semua. Ajarilah kami saling mengasihi.
ulangi bagian ref dengan bangkit berdiri. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, khususnya untuk Chandra dan Cindy, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudari persilakan duduk kembali. Saudara-saudari, demikianlah ibadah peneguhan nikah Chandra dan Cindy pada hari ini. Sebelum kita akan melanjutkan acara penghormatan kepada orang tua dari kedua mempelai yang telah merawat dan membesarkan mereka, mereka akan permisi sebentar untuk turun ke bawah karena petugas pencatatan sipil sudah menunggu dari 11:30. Ya, jadi mohon sebentar, mereka akan turun, kemudian akan segera dilanjutkan kembali acara berikutnya.
Berikutnya kita akan menyaksikan penghormatan dan ucapan terima kasih dari Cindy dan Chandra yang mereka akan menghampiri kedua orang tua mereka ya masing-masing, dan mereka akan sungkem ya, akan memberikan sujud mereka kepada orang tua mereka. Tapi sebelum mereka melakukan sungkem sujud, Cindy mau mengekspresikan rasa cinta kasih sayangnya melalui sebuah nyanyian solo yang berjudul Cinta untuk Mama dan Papa. Apa yang ku berikan untuk Mama, untuk Mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Apa yang ku berikan untuk Papa, untuk Papa tersayang. Ku miliki sesuatu hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Papa. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Papa. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Papa. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Papa. Lagu cintaku untuk Mama. Makasih Mama, Papa udah besarin aku dari kecil. Semua ini tidak akan terjadi tanpa Mama dan Papa. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang mungkin sudah nggak ada. Udah besarin aku dari kecil. Ya. Sama kepada Mama dari Chandra. Bunga akan diberikan oleh Chandra untuk Mama. Kemudian mereka akan sujud sungkem kepada Mama dan Papa Cindy.
Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk menerima penghormatan yang akan diberikan oleh Chandra dan Cindy untuk kita semua. 2, 3. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengar sepatah kata dari Chandra mewakili keluarga yang berbahagia. Pada hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saudara sekalian untuk menghadiri pernikahan kami. Kami harapkan doa restu dari para hadirin sekalian agar rumah tangga kami berjalan lancar, sejahtera, dan bahagia. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik. Tapi kita juga mau mendengar ada pesan dari Pak Sekoy untuk kedua anak-anak mereka. Silakan Ko Sekoy. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya saudara-saudara semua. Saya papa yang paling bahagia hari ini. Saya baca ulang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya berterima kasih kepada Chandra yang sudah menjadi suami Chen. Papa harap ke depannya selalu bersandar kepada Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepintaran, tapi semua adalah anugerah Tuhan Yesus kepada kalian berdua. Ingat janji yang kalian ikrarkan di gereja sini, cincin yang sudah disematkan di jari, janji kalian selalu bersandar kepada Tuhan. Papa, Mama selalu berdoa untuk kalian. Terima kasih semuanya. Saudara-saudari sekalian, demikianlah acara peneguhan nikah Saudara Chandra dan Saudari Cindy telah selesai dilaksanakan. Atas nama keluarga besar GPMBRI Kemurnian, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai dan keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan orang tua yang berbahagia. Kami mengundang orang tua dari Chandra dan Cindy untuk berdiri di samping anak-anak mereka. Mama Chandra bisa berdiri di sampingnya Cindy, dan ya Ibu
tulis di sampingnya Chandra. Dan kepada seluruh tamu yang hadir, mari kita bangkit berdiri dari tempat duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita memberikan lambaian tangan dan ucapan selamat kepada keluarga besar yang berbahagia. Selamat ya kepada keluarga yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian di dalam ibadah peneguhan nikah Chandra dan Cindy pada hari ini. Bagi para hamba Tuhan, majelis pelayan-pelayan ibadah juga harap tinggal sebentar untuk kita akan bersama-sama foto ya. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara pemberkatan dan peneguhan nikah untuk Chandra dan Cindy. Berikutnya kami akan mengundang